Oke, suara saya udah kedengeran teman-teman semua. Sambil santai ya. Kita di hari Minggu pagi. Asik. Hari ini kita akan sharing-sharing terkait dengan apa namanya penggunaan AI untuk pemula ya. Nah, saya garis bawahi dulu sebelum nanti kita mulai. Ini buat pemula ya, jadi yang benar-benar baru apa namanya terjun ke AI. Kalau misalkan nanti mau yang lebih advance, kita bisa bisa ikut kelas yang lainnya juga gitu. Semata-mata ini saya buat karena kan kita mulainya dari threads dulu ya waktu itu ya. Jadi pengen sharing aja sebenarnya. Dan ini adalah dapur. Jadi ada beberapa bagian dapur yang mungkin nanti akan saya ungkap terkait dengan penggunaan-penggunaan AI gitu. Nah, pengen tahu dulu dong teman-teman, udah pernah sejauh apa sih gitu kenal dengan AI atau udah ada yang pernah pakai AI sebelumnya gitu. Punten ini kameranya nggak bisa apa namanya keluar gambar, kan gambarnya kebalik. Kayaknya perlu di rotate dulu nih rotate. Oke, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat ya, Ma, ya? Oke, kalau suaranya udah kedengeran, berarti waktunya kita mulai gaskan aja buat terkait dengan kelasnya nih. Nah, pengen tahu dulu dong, sebelum nanti kita mulai, teman-teman udah ada yang pernah pakai AI belum sebelumnya? Gitu. Oke, oke, oke. Saya akan ada PPT yang mau ditampilkan, oke ya, biar kita gampang belajar AI-nya. Oke. Jeng, 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 jeng. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang udah mudik? Ada yang sudah mudik? Kita ketemunya kan di terus ya, jadi kita santai-santai aja ya. Ketemu juga di hari Minggu, Minggu pagi sebelum nanti malam ya, sebelum nanti malam kita takbiran atau kalau misalkan ada yang udah mudik, mudik gas gitu ya. Sudah bos, pakai ChatGPT, oke. Pakai ChatGPT, Leonardo AI, oke. Ini Mas Andreas nih. Kalau pakai Leonardo berarti buat arts ya, buat nyeni. Dan juga ada teman-teman lain di grup kita itu, ada yang apa namanya, mereka adalah pekerja finance dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan ada yang kenal atau ada yang pengen diajak, silakan monggo ya, karena kita baru mulai. Nanti aku akan coba kenalin juga dengan cara penggunaan dulu terkait dengan si AI ini gitu. Link AI, weh mantap. Pikumen, siap. Tapi masih yang dasar-dasar, oke gitu. Mantap nih, seru banget kita. Jadi gini teman-teman, sebelum nanti kita mulai. Ini yang saya sering sharing juga ya di apa namanya konten-konten. Salah satunya itu nanti ke depan. Kenapa sih kok ada urgensi gitu untuk kita belajar AI? Kenapa kok ada satu kepentingan kita untuk belajar AI? Jadi dari apa namanya wawasan yang saya terima di tahun-tahun mendatang, terutama mungkin nggak lama ya, 2030 atau 2035 gitu. eh Dua industri yang sangat-sangat luar biasa berkembang dan ini akan meningkatkan industri yang lainnya itu adalah ada dua. Yang pertama itu adalah kecerdasan digital. Nah, dan kedua itu adalah keuangan digital gitu. Keuangan digital itu blockchain ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan kecerdasan digital ini termasuk ke AI yang kita akan pelajari gitu, artificial intelligence. Kenapa kok AI ini udah mulai masuk, udah mulai marah? Karena gampang aja. Nanti ke depan profesi-profesi yang sifatnya itu teknis yang dapat digantikan dengan mesin itu akan terganti teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang berprofesi dan profesinya itu kira-kira sudah bisa digantikan AI, ya siap-siap gitu loh, siap-siap untuk beradaptasi atau ya sudah kehilangan gitu. Karena nanti ke depannya ini akan jadi suatu agenda dunia ya.
dan ada suatu perubahan gitu loh. Ada suatu perubahan yang sangat-sangat besar. Kalau misalkan teman-teman tidak bersiap dari sekarang, maka ya sudah, siap-siap nanti akan ketinggalan. Masalahnya di situ gitu. Makanya kok aku jadi tergerak buat oh ya deh, kayaknya apa namanya kalau sharing-sharing mungkin terkait dengan AI gitu. Walaupun udah banyak yang make, udah lama banget dan tutorial itu banyak banget. Dan apa namanya? Tutorial itu udah banyak banget. Cuman yuk kita coba sama-sama belajar yuk. Siapa tahu nanti kita bisa sharing-sharing juga kan gitu. Oke, kita mulai belajar AI untuk pemula. Ini power dari Bio. Bio itu apa teman-teman? Nanti aku jelasin ya. Nah ini. Perkenalkan semua teman-teman, nama saya Dika, biasa dipanggilnya itu Bos Dika. Kalau di terus itu I'm Bos Dika ya. Bisnis, personality, and fitness. Aku suka ngomongin terkait dengan bisnis, personality, dan juga fitness. Kenapa kok akhirnya nyambung ke AI gitu? Karena ini berangkatnya sebenarnya dari kepentingan bisnisnya gitu. Kok marak banget ya bisnis-bisnis sekarang itu, oh apa namanya, semakin cepat bertumbuhnya gitu. Kenapa? Karena oh mereka punya asisten gitu loh, asisten pribadi mereka yaitu AI-nya mereka sendiri. Ternyata digunakan untuk apa namanya kita naik level gitu. Sebagai leverage dari personality itu juga bisa, apalagi kesehatan. Nah, karena si AI ini memudahkan hidup sekali yang saya rasakan, makanya saya ingin sharing gitu. Kenalan dulu, diriku adalah seorang founder dari Biotrack and Consulting itu sendiri. Juga background-nya itu di ranah ini ya, human development, human developing. Jadi aku suka ketemu sama orang, suka ngobrol gitu. Kita ngobrolin hal-hal yang apa namanya, bahkan sampai ke ranah yang private gitu. Nah, diriku punya lisensi, diriku ambil lisensi dari Stephen Intelligence. Nanti kalau misalkan pengen tahu terkait dengan Stephen, buka aja potensigenetik.com atau stephenfamily.com gitu. Singkatnya itu merupakan salah satu apa ya pengenalan lah, bentuk tools pengenalan diri supaya kita lebih kenal sama genetika diri gitu. Aku juga suka bisnis, ngebangun beberapa bisnis sama teman-teman. Yang aku bisa kenalin itu ada Just Real Power dan juga Green and Grid nanti gitu. Nah, oke itu pengenalan singkat ya. Kita masuk. Oke. Sekilas tentang Biu-nya juga, teman-teman supaya lebih mengenal lagi. Biu ini sebenarnya apa sih? Kami adalah lembaga training and consulting berfokus kepada pengembangan manusia. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh apa namanya tim atau butuh untuk training dari segi apa namanya marketnya atau timnya atau ada kelompok-kelompok tertentu yang teman-teman pengen join di sana begitu, pengen kita berkolaborasi, ayo gitu. Karena kita akan terbuka banget buat pengembangan manusia. Terutama sih soft skill ya, terutama soft skill. Tapi ada kita kolaborasi juga sama teman-teman yang lain untuk menjelaskan tentang terkait dengan hard skill. Hard skill ini salah satunya ini AI gitu. Jadi nanti ke depannya mungkin bukan bisa jadi bukan saya yang bawain materi ini gitu. Kami paham dalam mengembangkan manusia itu perlu diperhatikan karakter genetiknya. Sepakat ya teman-teman ya, karena kalau misalkan kita ngomongin manusia, manusia itu benar-benar beragam banget gitu. Nah, karena beragamnya ini, kita memerlukan satu tools yang istilahnya ini jadi patokan dasarnya gitu dan nggak bisa dipukul rata makanya kita perlu toolsnya itu. Nah kita pakai apa, kita pakai kecerdasan genetik Stephen gitu. Dan selamat datang teman-teman di komunitas kita, di komunitas BU. Kenapa namanya BU juga terinspirasi dari menjadi diri sendiri, menjadi the best version of you gitu. Jadi teman-teman ke sini, ini adalah salah satu jurang yang paling nyaman ya. Nanti teman-teman akan apa namanya dimasukkan ke grup gitu. Kalau berkenan, silakan nanti kita bisa sharing-sharing terkait dengan pengembangan diri gitu. Nanti aku juga akan sharing-sharing terkait dengan tips and trick yang teman-teman butuhkan ya. Salah satunya ini, kenapa kok pengembangan diri nyambungnya ke AI? Nah, ini yang aku rasain ya gitu. Tujuannya itu adalah mencetak kader-kader sukses, karir dan juga kaya gitu. Kita mau ada acara ya. Kita mau ada acara kalau teman-teman ada di Jogja, yuk ikutan kumpulnya, kopdarnya. Kita akan ngomongin banyak hal di sana, terutama tentang self development ya, self development, mencegah kesehatan apa namanya, mencegah tidak sehatnya mental dan lain sebagainya. Banyak banget. Oke, kita masuk ke materi. Oke, alhamdulillah tadi ada yang udah sharing juga ya, ada Kak Anis yang udah
belajar terkait dengan Gemini, ChatGPT, Kling AI, terus juga ada Kak Andreas yang udah pakai Leonardo gitu, generate gambar ya, mantap. Oke, dan juga teman-teman, eh kalau yang baru bergabung, silakan boleh sharing juga dong, boleh ditulis di kolom chat juga. Udah pernah pakai AI apa belum gitu? Kalau misalkan udah pernah pakai AI, AI-nya apa? Gitu, biar sama-sama kita lihat deh. Bos, ini apa namanya AI ini sebenarnya ini bisa dipakai buat apa aja sih gitu. Oh, kalau misalkan dipakai buat apa aja, tergantung kebutuhannya teman-teman gitu loh. Mostly yang aku pakai itu adalah ChatGPT gitu. Karena emang dari dulu apa namanya terbiasa untuk ngajarin dan juga kita prompting di ChatGPT gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu referensi-referensi lain terkait dengan AI, karena kan sekarang udah banyak banget AI. Silakan boleh nanti kita sharing juga gitu. Pernah Mas Lutfi, tapi baru ChatGPT aja. Oke, siap. ChatGPT-nya buat apa nih? Nanti kita sharing ya satu-satu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, aku coba ke penjelasan dasarnya terlebih dahulu. Kecerdasan AI itu apa sih sebenarnya? Ini adalah kecerdasan, namanya juga artificial intelligence ya. Artificial intelligence, maksudnya apa? Berarti kecerdasannya adalah kecerdasan buatan teman-teman. Ya, kecerdasan buatan. Buatan siapa ya? Buatan manusia yang ada di mesin. Nah, kayak gitu. Karena adanya di mesin, berarti ini kayak kita main robot-robotan, gitu loh. Ya kita main robot-robotan. Yang robotnya itu fungsinya tuh banyak, fungsinya tuh beda-beda gitu, sesuai dengan kemampuan dan juga kekuatannya masing-masing gitu. Kuncinya di mana? Kuncinya di machine learning. Jadi kalau teman-teman apa namanya kita bayangin kita lagi pelihara robot gitu loh. Nah, robotnya kalau nggak diajarin dia nggak paham gitu. Makanya kuncinya dari artificial intelligence itu adalah kita ajarin dulu, baru nanti dia akan paham. Ke depan mungkin ada yang namanya tuh AGI gitu, ada G-nya, artificial generated artificial general intelligence. Jadi dia tipe AI yang dia itu bisa berpikir sendiri gitu. Jadi itu ke depan banget gitu. Fungsi dasarnya itu apa? Memudahkan kinerja manusia dan membantu pekerjaan manusia. Jadi harusnya ketika AI itu diciptakan, AI ini harusnya banyak ngebantuin manusia gitu. Kalau kita ngerti cara pakainya. Bos, apakah nanti suatu saat ini kayak pertanyaan-pertanyaan dasar, pertanyaan-pertanyaan dasar. Suatu saat AI ini akan menggantikan seluruh manusia dong, kayak film Terminator gitu. Oh enggak, karena manusia itu terus berevolusi gitu, terus menjadi pintar. Yang nanti akan tergantikan siapa? Adalah orang-orang yang nggak mau belajar, gitu lihat. Orang-orang yang dia tuh nggak mau menggunakan teknologi karena udah ada skeptis duluan di awal gitu. Maka teman-teman silakan ketika masuk ke sini kita sharing-sharing, kita sharing-sharing, kosongin gelasnya, yuk kita sama-sama belajar supaya apa? Supaya kita bisa makin cerdas gitu. Cara AI bekerja yang tadi saya apa cerita terkait dengan machine learning. Jadi namanya mesin, ketika dia mesin ini apa namanya bekerja, belajar, dia membutuhkan suatu dasar yang namanya algoritma. Algoritma ini adalah suatu penyelesaian biasanya ya, berupa solusi-solusi dan juga coding-coding tertentu gitu. Teman-teman nggak usah pusing terkait dengan codingannya di belakang itu seperti apa. Yang nanti akan saya coba praktekkan itu adalah teman-teman harus belajar dari mana? Dari datanya. Jadi ketika teman-teman pingin melakukan sesuatu tentang si AI itu, teman-teman harus sesuai memberikan datanya, memberikan apanya, kebutuhan-kebutuhan yang AI itu perlu tahu terlebih dahulu gitu. Terus tenang aja, sekarang itu AI-nya itu udah canggih-canggih ya. Teman-teman yang udah pakai ChatGPT atau Gemini itu pasti berasa banget. Ngomong pakai bahasa Indonesia aja bahkan mereka tuh udah ngerti gitu. Pakai bahasa manusia. Jadi aman banget, enak banget sekarang gitu. Yang terakhir ya robotika ya. Nah, itu yang tadi saya bilang kan robotika ya. Jadi ke depan kayak tukang karcis ya. Kalau tukang karcis dulu kan dia standby ya di situ ya. Ada satu orang yang standby. Kalau misalkan kita pergi ke mall-mall gitu, kalau kita mau parkir kan ada tukang karcisnya ya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Digantikan semua gitu. Nah, dan itu lambat laun akan terjadi pada beberapa sektor yang lainnya kayak gitu. Makanya teman-teman harus banget nih untuk apa ya istilahnya ya upgrade diri gitu, upgrade skill gitu.
Manfaat belajar AI-nya itu dari sisi bisnis. Oh ya, di sini teman-teman ada yang apa pengusaha, pebisnis, atau kalau misalkan berkarir boleh sebutin ya berkarirnya di bidang apa atau jadi apa gitu. Wis, aduh. Dia ada, coba kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Putu Nafa, halo Kak Putu, kita ketemu lagi. Wah, mantap. Ada Mas Nurudin, kita ketemu lagi, mantap. Ada Kak Serla, Kak Andreas Aryo, Kak Anis, Kak Edo, ya, Kak Hapsari Putri, halo, selamat pagi. Oke, kelihatan jelas ya presentasinya ya. Ini kita santai aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau apa namanya nanya atau ada yang mau apa namanya ngobrol langsung, open mic juga itu oke ya nggak ada masalah gitu. Karena pesertanya ada partisipan ada 8, jadi kita bisa lebih intimate nih. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, tanya silakan gitu. Jelas Bang, siap, mantap. Oke. Mas Ririn udah pernah pakai AI belum sebelumnya? Oh ya pernah, tapi baru ChatGPT aja. Oke, siap. Gitu. Oke, nah kalau teman-teman berprofesi atau berkarir, ini nanti fungsinya itu ada di mana sih? Kalau yang saya lihat dan saya rasakan, teman-teman akan lebih mudah untuk mengatur ya, mengatur dan juga merencanakan. Merencanakan apa? Merencanakan kinerja atau merencanakan kerjanya teman-teman gitu. Dan yang paling sering, paling banyak itu adalah referensi data dan juga ide-ide gitu. Kalau misalkan teman-teman bekerja atau berprofesi di mana emang membutuhkan ide-ide dan juga brainstorming-brainstorming yang kuat, itu akan sangat-sangat-sangat terbantu luar biasa gitu. Kalau teman-teman belajar untuk memahami si AI ini gitu. Yang endingnya teman-teman akan jadi lebih produktif dan teman-teman udah pasti akan jadi pribadi yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kalau paham untuk menggunakannya. Ini ada beberapa AI yang saya rangkum sedikit. Ini sedikit ya. Jadi sebenarnya ada lebih banyak banget dari ini gitu. Kayak tadi yang disebutin. Oke, buat apa namanya edit-edit video dia pakainya Kling gitu. Ada runway juga yang dia bisa buat gambar juga gitu. Kalau nggak salah ya. Bahkan aplikasi-aplikasi yang sehari-hari mungkin kita gunakan juga kayak Canva. Teman-teman ada yang pakai Canva nggak? Gitu. Canva itu sekarang udah bisa apa namanya AI generator ya. AI picture generate. Jadi dia menghasilkan gambar, gambar itu dari prompting yang kita lakukan gitu. Untuk brainstorming, untuk prompting itu ada banyak banget, ada ChatGPT, DeepSeek, Gemini, ada Grok 3 gitu loh. Banyak banget tuh. Sedangkan teman-teman pakai aja yang nyamannya di mana gitu. Dan masing-masing punya plus minusnya ya. Plus minusnya masing-masing. Kayak misal ChatGPT kalau misalkan di awal-awal dia tuh harus diajarin dulu gitu loh, harus diajarin dulu. Jadi nggak bisa langsung ambil. Kenapa? Karena database-nya ChatGPT itu bukan database Google gitu. Beda kalau Gemini itu dulu Bart ya namanya. Gemini ini dia basic utamanya tuh si Google. Jadi dia akan punya referensi yang sangat-sangat sangat-sangat banyak gitu. Enaknya di situ. Jadi buat nyari referensi, nyari ide tuh enak banget di sana gitu. Beda lagi sama DeepSeek. DeepSeek ini tadi buatan Cina. Dia tuh lebih secure, lebih aman gitu. Terkait dengan plus minusnya itu kurang lebih mirip-mirip sama ChatGPT kayak gitu. Terus aja ada art yang tadi sempat itu ada Da Vinci, ada Leonardo, Midjourney. Dulu untuk desainnya itu ada Canva, Make a Song, Suno. Suno jadi itu buat apa namanya bikin lagu, ada Kling AI, Runway, ada podcast. Ini kok audionya ada dua ya. Dan juga productivity dan Notion AI dan masih banyak yang lainnya teman-teman gitu. Apakah harus dikuasai semuanya? Minimal teman-teman tahu aja ya, tahu aja terlebih dahulu. Terus kalau misalkan dikuasain nggak juga, teman-teman cukup kuasai satu aja ya, minimal satu aja yang itu tuh bener-bener nanti teman-teman gunakan gitu. Dan AI ini eh, banyak yang ini ya berbayar ya teman-teman. Ini banyak yang berbayar, jadi teman-teman harus pintar-pintar juga buat apa namanya. Kalau misalkan mau invest di sana, mau apa namanya all in,
Coba lihat seberapa besar si AI ini dapat membantu pekerjaan teman-teman gitu. Kalau udah yakin, gas aja. Kayak contoh tadi Mas Andreas Aryo gitu. Oh, udah terbiasa nih make apa Leonardo gitu. Oh, Leonardo-nya kan apa namanya butuh investasi. Ya udah kalau misalkan emang terbantu banget dengan itu ya jangan segan-segan juga buat investasi karena murah banget gitu. Kita harus ngitungnya itu sama produktivitas yang muncul gitu. Nah, salah satu yang aku contohin hari ini itu adalah dengan ChatGPT gitu. Coba kita buka dulu ChatGPT ya. Mas bisa pakai yang lain nggak? Bisa. Dasarnya AI itu sama. Dasar AI itu sama. Teman-teman tinggal menuliskan atau nanti butuh sesuatu yang seperti apa. Apa namanya? Coba ke AI-in. Coba kasih perintah ke si AI-nya gitu. Dan dia akan memberikan apa namanya? Feedback sesuai dengan AI-nya. Gimana cara ngeprom yang efektif, Bang? Oke, kita masuk ya. Ini jadi mau materi dulu nih. Ya udahlah. Karena teman-teman udah terbiasa untuk menggunakan AI, saya rasa kalau misalkan tutorial langsung AI-nya ini gampang ya. Jadi kayak tulis aja lah. Nah, kita belajar ngepromnya. Ngepromnya tuh kayak gimana sih? Oke. Nah, saya tulis di slide yang selanjutnya ya. Prompting itu ada kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya itu apa? Eh, Teman-teman harus tahu dulu ya, ngeprompt itu tuh beda sama kayak kita nanya biasa, oke? Ngeprompt itu beda kayak kita nanya biasa, kayak ngasih tugas ke AI yang harus dia kerjain dan gimana cara ngerjainnya, gitu. Oke, dapat ya? Ngasih tugas ke AI, apa yang harus dia kerjain dan gimana cara ngerjainnya. Jadi bener-bener kayak apa ya? Mendetail juga, gitu loh. Prompting itu kayak gitu, mendetail. Sama kayak apa namanya? Mungkin tadi Mas Andreas di Leonardo ketika lagi promptingnya juga itu harus jelas, bener gak? Gitu. Kalau enggak nanti gambar yang keluar atau apa namanya art yang keluar itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Makanya di sini penting-penting buat kita belajar komunikasi. Kalau nggak biasa ngobrol pasti susah. Bener Kak? Ya, siap, mantap, Mas Andreas. Kita berkomunikasi, kita ngomong. Kita ngomong sama si AI itu, kita ngomong sama si robot itu. Kita pengen apa gitu loh. Makin detail makin bagus gitu. Makin detail makin bagus. Kenapa kok sekarang itu apa namanya AI-nya tuh harus mendetail? Enggak sih. Sekarang itu jadi lebih apa ya? Lebih 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 fleksibel lah. Kita kadang nggak terlalu detail aja. Gambarnya kadang udah mulai sesuai dengan apa yang kita ekspektasi, gitu. Kalau misalkan kita generate gambar. Kayak yang lagi viral Ghibli, ya nggak? Ghibli itu gampang banget sih teman-teman, itu gampang banget. Dan luar biasanya dia ngejualin ya. Keren, dia berarti bisa melihat peluang ya. Nah, balik lagi prompting. Ngasih tugas ke AI apa yang harus dia kerjain dan gimana cara ngerjainnya. Paling enaknya sekarang udah bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi apa namanya teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris itu udah mulai enak ya. Kadang promnya pakai bantuan ChatGPT ya, minta ditulisin promnya. Nggak apa-apa, bagus. Emang kayak gitu kan cara kerjanya. Dan pastikan nulis promnya itu sesuai dengan pikiran dan juga apa yang teman-teman lagi bayangin gitu. Kayak contoh misal gambar nih. Saya lagi membayangkan sebuah gambar adalah ada sebuah pantainya. Wah, pantainya luas ya, iya. Terus ada apa lagi? Oh, ada saya ngebayangin ada anak-anak yang dia tuh berlari di pinggir pantai gitu sambil memegang es krim dan lain sebagainya gitu. Jadi kita benar-benar kayak menuliskan sesuatu itu promptnya namanya gitu. Atau kita juga bisa membuat sebuah agreement. Nah, ini adalah dapur saya nih. Jadi ada agreement yang teman-teman itu bisa tulis ya. Teman-teman bisa tulis kalau misalkan di ChatGPT, kalau teman-teman apa namanya sering bolak-balik ChatGPT untuk tanya-tanya yang spesifik gitu, mendingan bikin promnya sekalian gitu. Sehingga nanti teman-teman akan lebih bertema pertanyaannya dan ChatGPT itu juga paham. Si AI itu juga paham apa yang teman-teman tuh lagi bangun atau lagi usahain gitu. Contoh,
Gue pengen lu jadi seorang advisor marketing gue deh, dan gue jadi leader marketingnya. Jadi tugas lu adalah memberikan saran-saran atau memberikan gitu ya, memberikan saran-saran atau juga memberikan ide-ide terhadap apa yang akan menjadi strategi marketing kita. Dan gue sebagai leader, gue akan menentukan ide mana yang akan kita eksekusi. Asik. Dan kita akan bekerja pada perusahaan A, misal, contohnya perusahaan misal BU Training and Consulting dengan lingkupnya itu, skupnya itu adalah marketing digital ya, karena kita akan mengelola sebuah akun Instagram dan juga akun komunitas, serta targetnya itu adalah kita mencapai follower sekian, nah, kayak gitu. Nah, dikunci di sini, bilang ready atau bilang yes atau bilang setuju jika kamu mengerti agreement ini. Jadi promptingnya nggak usah pakai bahasa Indonesia juga bisa. Tapi di beberapa apa namanya AI itu ada yang masih pakai bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja gitu. Yang buat translate ada nggak? Ada banyak kok. Pakai ChatGPT juga bisa. Jadi gampang banget kayak gitu. Oke, sampai di sini aman? Oke, tadi kan ditanya sama Mas Nurdin, gimana caranya biar efektif? Biar efektif itu, biar dia sesuai dengan apa yang kita inginkan, promnya itu kita harus jelas dulu. Oke, kata kunci yang pertama itu adalah jelas. Yang kedua itu adalah pembagiannya itu lugas. Kamu ngapain, saya ngapain, kayak gitu. Kamu ngapain, sama saya ngapain. Dia, si AI, mau ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya, dia akan berlaku sesuai dengan role yang dia mainkan. Sedangkan kita gimana? Ya udah, kita mau ambil mau enggak ya nggak ada masalah. Agak curang sedikit ya. Kalau kita apa kerja sama-sama manusia ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita kerja sama-sama AI ya bisa-bisa aja gitu loh. Kita bohongin AI-nya jadinya. Ya. Oke. Oke, saya akan kasih contohnya itu terkait dengan ini ada banyak yang saya pakai sebenarnya ya. Gitu. Ini adalah halaman pertamanya. Bos, gimana caranya login ke AI? Oke, nah ada kalau misalkan ada yang baru banget, silakan nanti teman-teman buka Open AI atau cari Chat GPT deh gitu ya, cari Chat GPT gitu. Terus langkah selanjutnya apa? Ini kan chatgpt.com. Teman-teman buat akun gitu. Teman-teman buat akun. Kenapa saya pilihnya ChatGPT? Karena satu dia menyediakan fiturnya itu fitur gratis gitu. Dan fitur gratisnya ini saya rasa cukup lah gitu loh. Saya rasa cukup buat apa? Ngebantuin aktivitas sehari-hari. Tapi kalau misalkan ngebantuin aktivitas profesional, kayak contoh bisa untuk mencari data, untuk ngatur tim dan lain sebagainya, teman-teman coba pikir untuk upgrade plan gitu. Atau sekarang ada banyak apa namanya AI serupa yang apa namanya juga gratisan dan itu banyak lah. Itu pintarnya teman-teman lah. Kalau saya pribadi pakai ChatGPT. Nah, ini ada banyak Ghibli style. Jadi ketika teman-teman ada di sini, what can I help with gitu, dia tuh bisa apa namanya bantuin kita searching di web, kita menemukan reason untuk suatu jawaban atau suatu pertanyaan yang kita tanyakan, atau ya udah tanya apa aja gitu. Nah, prompting ini dilakukan untuk apa? Untuk si AI ini memahami tugas dan fungsinya itu seperti apa gitu loh. Pada dasarnya AI ini itu bisa jadi asisten kita yang sangat 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 luar biasa gitu loh. Asisten kita yang sangat sangat luar biasa. Bahkan teman-teman mau mengotomasi sesuatu itu gampang banget. Contoh ya, contohnya kayak gini. Teman-teman kalau misalkan mau sambil praktek boleh ya. Oke, kita akan ngeprom dulu. Saya kalau kalau aku suka mulai katanya kayak gini. Nah, kita akan bermain peran. Kita akan bermain peran. Kamu akan menjadi finance, misalnya di finance advisor bagi klien kita. Dan saya akan menjadi head finance leader. Gitu. Advisor leader. Oke. Kenapa kok apa namanya awalnya itu bermain peran ya? Ini kita kayak kita tuh lagi main gitu teman-teman. Jadi saya dan juga si AI, si ChatGPT ini, saya ingin dia itu melakukan tugas apa gitu.
Oke, saya kepikiran coba ada AI yang bisa ngatur keuangan saya gitu loh. Ngatur keuangan saya. Mungkin nggak bisa dalam hal pencatatan apa, ya, teman memberikan saran-saran ini dia bisa gitu. Ini dia bisa. Makanya mulainya dengan apa? Dengan prompting dulu gitu. Saya suruh dia untuk menjadi seorang finance advisor dan saya jadi head finance advisornya. Saya jadi kepalanya. Artinya apa? Nanti keputusannya itu juga ada di saya gitu. Dia akan jadi bantuin untuk brainstorming. Dah, role-nya udah dipilih. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah tugasnya. Tugas kamu adalah membantu, memberikan strategi finance kepada klien-klien kita sehingga mereka dapat menyisihkan menyisihkan atau bahkan berinvestasi untuk kesejahteraan masa depan. Nah, inilah ini pinternya teman-teman ngomong lah ya. Terus jangan lupa tugas kita apa? Tugas saya adalah memberikan advice yang kamu yang kamu generate, yang kamu buat, langsung kepada klien. Oke, yang pertama udah selesai dibangun terkait dengan role-nya, yang kedua dibangun terkait dengan tugasnya, yang ketiga apa? Ini teman-teman bisa kasih larangan ataupun apa namanya edukasi terkait dengan bisnisnya gitu. Atau kalau misalkan mau nanti juga nggak ada masalah gitu. Karena kan ini simultan ya, jadi teman-teman ketika ngeprom di ChatGPT dia akan terus gitu, dia akan bikin suatu topik atau suatu tema gitu terkait dengan apa namanya prom yang kita berikan. Kayak contoh nih, ini saya bikin ada asisten bio gitu, ada Ghibli style request gitu. Kemarin-kemarin kan lagi viral tuh, ya udah saya bikin aja gitu. Ada asisten Stephen Family, ada konten saya sendiri gitu. Dia banyak banget fungsinya. Oke, terus selanjutnya apa? Selanjutnya jangan lupa bikin agreement. Bilang siap gitu. Jika kamu mengerti, kalau saya biasanya pakai bahasanya agreement gitu atau perjanjian atau persetujuan ini, agreement ini. Oke, jebret, kita mulai. Nah, dia bilang tuh langsung, siap, saya akan berperan sebagai financial advisor, bla 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 bla. Terus langsung terbentuk topik baru teman-teman di sebelah kiri, strategi keuangan klien. Nah, kan, seru kan? Dia, apakah kita langsung nulis nih, gitu loh? Langsung nulis atau kita langsung nanya? Di sini udah bisa ya? Di sini udah bisa, gitu. Contoh misal, coba buatin strategi keuangan. Aduh, nggak kelihatan. Coba ya. Set strategi keuangan untuk klien saya laki-laki yang memiliki penghasilan dengan range UMR lah 5 juta, 5 sampai 7 juta. Nah, kita bisa tulis di sini strategi keuangan terbaik untuk dapat pensiun di usia. Ini semakin detail semakin bagus ya. Jadi itu fungsinya apa sih data klien gitu loh. Di usia 50 tahun. Untuk klien saya laki-laki dengan range 5 sampai 7 juta yang sekarang berusia 30 tahun dan belum memiliki aset investasi atau tabungan. Jadi ceritanya dia baru dapet nih, jebret kan. Kita lihat, oke berikut adalah strategi, jreng, jreng, jreng. Ya, yang pertama menetapkan target keuangan. Kalau dia kan sebagai apa namanya finance advisor-nya ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan klien, kita bisa bawa ini sebagai notes-nya, teman-teman. Gitu. Makanya tadi ya kalau misalkan teman-teman ketemu sama orang, ketemu sama apa? Ini jadi referensi dan juga bahan belajar yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman.
Nah, teman-teman bisa ngasih tuh ke si bapak-bapak tadi yang usianya 30 tapi belum punya aset. Pertama, netepin aset keuangan pensiun. Oke, Pak. Jadi Bapak apa bener ya segini ya. Nah, kira-kira kita kita mau tujuan dulu nih, menetapkan tujuan akhirnya nih. Bapak kira-kira kalau misalkan pensiun itu butuh uangnya tuh kira-kira berapa, Pak? Oke, kita hitung ya, Pak ya. Tuh, penghasilan pasif itu sebenarnya dengan asumsi hidup itu usia dengan 80 tahun, maka 10 juta dikali 12 bulan, nah kayak gitu. Oke, kita butuh 3,6 miliar nih sebelum Bapak pensiun. Nah, kayak gitu. Ini contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Ghibli itu yang berbayar nggak sih Kak? Nah gini, Mas Andreas, saya nemu banyak banget Ghibli yang berbayar gitu, termasuk di Leonardo ya. Tapi pas saya apa ulik lebih jauh, di ChatGPT itu bisa ngasih gratis Mas. Cuman emang agak lama dia prosesnya itu mungkin 3 sampai 5 menit kali ya. Gitu. Mas Rudin, kalau buat konten promnya kayak gimana Bang? Wah, ini jadi sharing konten gitu. Kalau buat konten nih saya bikin baru nih gitu. Oke, kita akan bermain peran sama. Kata kuncinya yang aku suka pakai itu. Kita akan bermain peran. Aku sensing ya, jadi aku suka apa namanya? Pakai template. Kita akan bermain peran gitu. Mas Rudin mau konten apa ceritanya? Mas Nurdin mau mau konten apa ceritanya gitu. Buat konten Konten. nih, konten tuh ada banyak ya, ada di Threads, ada di mana gitu. Apa Oh, aja? buat ini reels saja Bang. Buat apa? Real. Reels. Oke. Oke, kita akan bermain peran. Saya akan menjadi konten kreator. Nah, kan kayak gitu. Dan kamu akan menjadi apa namanya? Ahli strategi marketing untuk konten-konten saya. Bos, ini apa namanya? Benar-benar kayak pakai bahasa Indonesia. Yang penting apa teman-teman bisa membuat dia mengerti gitu. Kalau misalkan kurang referensi apa namanya terkait dengan istilah-istilah, teman-teman bisa googling terlebih dahulu gitu. Kayak misal, oke strategi marketing gitu. Ahli strategi marketing ini apa? Teman-teman bisa ganti misal jadi seorang marketer. Marketer advisor. Advisor itu apa namanya penasehat gitu. Marketing advisor itu juga bisa gitu. Jadi teman-teman bisa apa namanya gali gayanya, gali seluas-luasnya terkait dengan tata cara bahasa supaya si AI ini mengerti juga. Untuk konten saya, dia bilang, kamu tugasnya. Yang kedua, ingat tugas. Kamu bertugas, kamu akan memberikan ide, ide, ide ide-ide dan strategi bagaimana supaya konten saya dapat dikenal dan meluas di publik, misal kayak gitu. Dan saya akan eksekusi ide tersebut secara langsung, misal kayak gitu. Yang ketiga, ingat, yang ketiga itu kita bisa jelasin do or dance-nya gitu. Atau jelasin terkait dengan konten kita itu juga bisa. Nah, ini umum dulu ya. Nah, udah, selanjutnya kita bikin agreement. Agreementnya itu apa? Bilang siap atau bilang setuju jika kamu mengerti dan siap menjalankan agreement ini. Jebret, ya, jadi kan? Gitu. Ini konten kreator secara umum tuh, langsung dibuat kontennya viral. Nih, saya bagi-bagi promnya jebret. Setuju, siap untuk menjadi lalalala, gitu. Apakah langsung? Misal Mas Rudi langsung. Ini kalau langsung nanti akan jadi umum banget. Kita harus kenalin dulu diri kita siapa. Saya ya, lalu ini pindah dulu deh. Gitu. Oke. Biasanya kalau saya gini, ChatGPT itu perlu diajarin. Ya, Gemini dan lain sebagainya itu ada beberapa hal yang dia itu perlu diajarin gitu. Machine learning ingat yang tadi di awal. Maka teman-teman bisa ajarin dulu. Kayak contoh kayak gini.
catat ini. Nah, ini kata kunci yang saya suka pakai. Catat ini dulu, gitu. Atau nanti di akhir juga nggak apa-apa. Catat ini. Saya adalah seorang kreator eh, yang memiliki bukan, enggak. Saya adalah seorang kreator yang fokus pada konten, konten-konten couple, dan juga pasangan, gitu. Isi konten saya ingin mengajak, banyak pasangan untuk apa namanya, do it better, jadi lebih baik, jadi lebih baik dalam hubungannya, misal, sehingga menjadi pasangan yang harmonis, asik. Menjadi harmonis. Kalau teman-teman ada produk atau apa itu nanti bisa di-sharing. Jadi apa namanya, perlahan-lahan gitu. Karena saya bilang catat ini, ya udah, kita kasih penegasan juga nggak apa-apa. Catat ini terlebih dahulu. Jebret. Apakah dia langsung ngebuat strateginya? Oh, ternyata tidak gitu. Nah, dia akan memori, dia akan menyimpan di memori. Siap, kontenmu bakal menarik pasangan ya, gitu. Coba, nah, kalau saya biasanya suka gini, coba buatin profiling saya dulu dong, ya, asik. Jadi kayak kita ngobrol aja. Kalau teman-teman dulu pernah tahu apa sih yang ayam-ayaman itu? Kayak kita ngobrol ngobrol sendiri sama ayam-ayaman itu, gitu. Nah, dia agak prosesnya jadi agak lama kalau misalkan teman-teman nggak memberikan datanya itu banyak ya, gitu. Atau karena dia juga lagi memproses di mana di servernya dia, gitu. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, ya udah tunggu aja. Kalau misalkan nggak jadi, ya teman-teman bisa refresh terus ketik ulang pertanyaannya, kayak gitu. Itu solusi yang gampang ya aja. Kita lihat ya. Sambil kita tunggu, kita lihat juga strategi keuangannya. Nah, ini yang tadi. Biasanya kalau saya pribadi, saya pakai si ChatGPT ini untuk brainstorming. Jadi teman-teman kayak punya teman diskusi aja. Kayak contoh ini tadi, finance. Oh, teman-teman ketemu sama klien nih, ketemu sama klien, dan klien ini butuh apa namanya? Misal di case yang kita angkat ini adalah dia butuh finance advisor karena dia susah nih, kesulitan untuk menemukan cara untuk mengelola uangnya. Nah, kita mulai gitu loh. Oke, kita mulai dari step pertama, tentukan dulu, terus mengalokasikan, terus membangun dana darurat terlebih dahulu. Ketika dana darurat sudah dipisahin, baru kita mulai untuk investasi. Investasi itu ada banyak banget. Dia nggak muncul nih gitu loh. Nah, terus ya nggak muncul nih, ya sudah, coba kita lihat ya. Set, kita coba lagi. Set. Nah, ini dia, tuh kan keluar kan. Profiling, nama konten kreator ini nama kamu, gitu. Kalau misalkan belum udah punya branding ya kasih tahu aja nama dia. Kasih tahu ke si ChatGPT brandingnya kamu atau apa. Niche-nya tuh langsung dipilihin. Relationship dan couple content, tujuannya itu apa? Mengajak pasangan lebih baik. Ini sesuai dengan yang saya bilang di sini di prompt, gitu. Terus apalagi ini target audiensnya dicariin, ditulisin, bener-bener lengkap banget. Tuh, branding persona, gitu. Tone sampai style kontennya tuh kayak gimana, lucu dan relatable. Nah, agar mudah diterima. Dia kasih alasannya juga kenapa kamu harus pilih eh style tuh style yang kayak gini, kayak gitu. Kalau nggak suka gimana? Misal kontennya konten serius gitu, ya sudah nggak usah diambil, tinggal diganti aja. Ini jenis kontennya nih, ini yang jadi pilarnya.
Ada yang Q&A, ada yang challenge, ada yang edukasi, ada yang storytelling gitu. Ini contoh-contohnya gitu. Terus apa lagi tadi Mas Rudin? Oke, saya mau dong dibikinin konten planning gitu. Ayo udah kita bikin aja. Oke, mantap. Nah, kita bisa ngobrol dulu sedikit ya. Oke, mantap. Selanjutnya, tolong tolong buatin gitu. Ini siapa nih? Baru join. Tolong dong buatin konten plan buat saya selama 30 hari ke depan gitu. Saya pengen kontennya jadi konsisten. Tuh, kita bisa kasih. Ini lebay sebenarnya, jadi nggak usah. Cuman kalau misalkan apa namanya buat ngelatih teman-teman buat apa namanya speaking, public speaking dan lain sebagainya, silakan teman-teman bisa kayak gitu juga. Gitu. Berikut adalah 30 hari ke depan. Wah, ada langsung bikin. Format kontennya kayak gimana? Ada video pendek atau ada carousel, ada podcast gitu. Ini langsung dikasih 3 sampai 4 kali seminggu, 2 kali seminggu sampai 1 kali seminggu gitu. Total 4, 5, 6, 7. Jadi pas 7 gitu. Atau 3 juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa libur. Gitu. Ini formatnya nih. Oke, temanya pengenalan. Nah, formatnya apa? Video. Ini judul kontennya nih gitu. Kenapa banyak pasangan bertahan di hubungan yang toksik? Nah, itu bisa tuh. Nanti dijelasin. Ingat ya teman-teman ya, ini baru ide kontennya aja. Nah, ini jadi kelas konten kreator nanti. Gitu. Intinya di sini teman-teman bisa banyak banget. Gitu. Bos, bisa nggak ide-ide ini tuh di apa namanya di breakdown itu? Jadi apa namanya? Jadi satu-satu, jadi skrip misalnya dan lain sebagainya. Oke, bisa. Ah, keren kita bilang. Ah, keren. Gitu. Gampang aja sih. Saya mau buat, tolong buatin dong. Nah, tolong buatin dong. Hari pertama, hari 1, skripnya gitu. Tolong buatin dong hari 1 skripnya yang keren. Yang keren gimana gitu. Kita tulis saja jebret. Nah, dia langsung bikin deh skripnya opening gitu. Gunakan musik emosional dan dramatis ya. Pernah gak sih kamu nanya ke diri sendiri kenapa aku masih bertahan di hubungan ini asik? Singkat, masuk ke sketsa singkat. Wah, aku selalu berusaha buat hubungan ini cuek main HP. Wah, kayak gitu. Kenapa skrip ini powerful? Dikasih juga alasannya, bro. Waduh, kayak mantep banget. Makanya kan industri konten kreator tuh jadi semakin banyak ya, semakin banyak, semakin menjadi red ocean. Yang bisa bertahan yang kayak gimana? Yang bisa bertahan adalah orang-orang yang dia itu bisa terus level up. Salah satunya tuh kita belajar terus gitu besok gitu. Dan ini bisa dilanjut ya untuk hari 2, hari 3. Atau teman-teman mau lebih spesifik gitu. Gimana caranya? Gimana buat strategi dong gini ya. Teman-teman bisa rada diktator dikit ya. Coba buatkan saya strategi strategi terbaik untuk akun yang saya bangun agar mencapai 100 misal buat di awal deh 10K followers dalam waktu misal 3 bulan gitu jebret tadi buatin. Enggak, teman-teman di sini sebagai manusianya, teman-teman yang mikir gitu loh. Jadi teman-teman ya suruh-suruh aja nggak ada masalah. Nah, ini strategi 10K followers dalam 3 bulan, username dan bio menarik. Coba bikin username itu sesuai niche gitu. Nah, langsung strategi konten, viralkan konten pentingan 2 3 karena reach-nya tinggi gitu loh, langsung dibikin. Bos, tapi ini kurang lengkap ya, emang kayak gitu. Kalau misalkan kurang lengkap, teman-teman butuh contoh, tinggal diedit aja gitu. Waktu 3 bulan. Berikut dengan contohnya. Itu. Contoh, misal masing step stepnya gitu aja gampang lah. Jebret dia akan bikin yang kedua. Set.
Kayak gitu. Oh, ini strategi terbaik nih. Gunakan nama username yang mudah dicari. Contoh couple vibes ID atau hubungan sehat. Nah, itu kan. Kalau kita cari di Instagram udah nggak bisa ya, udah cari yang lain gitu. Bio yang jelas dan mengundang, bantu pasangan jadi lebih harmonis. Konten daily couple vibes, DM untuk collab gitu. Tambahkan link tree WhatsApp atau website jika ada link tree couple vibes ID gitu. Ini udah diaturin. Udah diaturin, kita tinggal gampang nih ya, tinggal ya udah copy copy paste gitu kalau misalkan emang kita ngebangun akun ini gitu. Strategi konten viral 4 sampai 90 hari gitu. Hari 4 sampai hari 90 berarti kita tinggal bikin konten aja terus gitu. Wah, udah bikin konten. Nah, nah ini tiga pilar konten. Pilarnya adalah ini. Dan jret sampai CEO. Wah, kan banyak kan? Banyak. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Mantep ya. Ini masih pada di sini nggak? Jangan saya ngomong dari tadi banyak nggak ada yang ini. Udah pada ini semua tidur semua ya. Oh masih mantap. Nyimak bos, siap Mas Edo luar biasa. Oke, itu itu terkait dengan prompting ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya AI ini bisa teman-teman suruh mau jadi dia jadi apapun juga bisa. Ya contoh misal tadi teman-teman adalah seorang kreator tweet gitu. Teman-teman bingung nih, aduh kan kadang kita nge-stuck ya, waduh mau ngetik apa lagi atau mau nulis apa lagi ya, ya udah tanya aja ke sini gitu loh. Nanti dia akan bikin tulisan dan tulisannya itu teman-teman bisa edit sendiri kayak gitu. Promptingnya aja yang benar. Kayak siapa tuh lupa saya di grup itu ada apa namanya kepenulisan gitu, nulis sesuatu untuk perusahaan dan lain sebagainya. Kalau emang suka nulis bisa dibantu juga nanti sama si ChatGPT ini atau AI gitu. Pokoknya penggunaannya itu dia akan selalu mirip-mirip dan dia akan selalu membutuhkan promptingnya ya. Jadi pinter-pinternya gimana? Ya udah pinter-pinter kalau misalkan mau apa namanya menggunakan AI sebagai usernya kita harus lebih pinter lah. Jadi kita harus bikin si AI-nya tuh juga apa namanya ngerti apa yang kita omongin sehingga kita nggak berkali-kali nanyanya gitu. Jadi kayak cuman sekali aja oh dia pas nih udah sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kuncinya di mana? Kuncinya di komunikasi. Kuncinya itu ada di promptingnya dan masih banyak lagi yang bisa kita gali kayak gitu terkait dengan produktivitas.